layarnya Pak ya, di apa, di monitor. Ya, Nah, ini kan eh, laporan kemajuan Pak ya, laporan kemajuan. Kemudian saya udah baca apa laporan kemajuannya. Di bagian ini, nah ini saya lewat dulu yang bagian ini. Nah, bagian ini kan ada bagian grafik nih Pak. Yang ini eh, warna hitam, kemudian warna apa abu-abu yang bawah, kemudian ada yang warna apa namanya kecoklatan ya, stuffing box, MTRDE dan MTRNDE. Nah, itu eh, di bagian ini satuannya hertz Pak ya. betul. Untuk apa vibrasinya satuannya getarannya hertz. Kemudian eh, dari penjelasannya itu kan pembukaannya 0%, berarti 0% itu artinya masih dalam apa pulpnya tertutup ya. Ya, Kemudian 4%, 11%, eh, lalu 46%. Nah, kemudian yang eh, apa menjadi pertanyaan dulu, maksudnya kira-kira kenapa Pak misalnya memilih dari 0 range-nya langsung ke 4. Ini kan selisihnya kan 4 nih. Kemudian dari 4 ke 11 selisihnya itu 7. Kemudian dari 11 ke 46 selisihnya eh, 35. Nah, itu apakah ada kondisi tertentu atau gimana? Maksudnya kan biasanya kalau apa pembukaan itu kan dimulai dari angka misalnya 0 kelipatan 5%, terus 10%, apa 15% dan seterusnya. Tapi di bagian ini ada penjelasan dari mulai dari 0, 4%, 11% dan 46%. ya. Sebenarnya itu karena pemilihan bukan menentukan bahwa harus 4% atau 11% dan seterusnya, tapi ada perubahan angka vibrasi yang terlihat lumayan mempengaruhi spektrum. Jadi di spektrum vibrasi itu setelah dianalisa, terus diperlihatkan dari hasil itu, kok ada angka spektrum yang lumayan signifikan naik, maksudnya angka vibrasinya ya. Kenapa tuh kenaikan angka yang lumayan signifikan itu terjadi di saat pembukaan 4%. Dan naik lagi terjadi, ada perubahan signifikan lagi terjadi di 11%. Dan begitu seterusnya pada orang. Oh, jadi dilihatnya perubahan yang signifikan, Pak ya, Iya, untuk perubahan spektrum. spektrum apa? Spektrumnya. Halo, Iya, halo, iya, ya, halo. ya, ya. Demikian pada orang. Iya. Kemudian, nah ini kan eh, stuffing box berarti di gambar ini Pak ya, Ya, posisi sensornya ya. betul. Posisi sensor stuffing box, kemudian MTRDE itu isinya di mana Pak? Kalau di sensornya itu diletakkan. Motor drive N itu yang mendekati kopling, Pak. Saya kurang, sebentar saya coba gedein dari flyer saya biar saya lebih.
Yang 2H sama 2V. 2H dengan 2V, jadi 2 horizontal sama 2 vertikal. Berarti di pertengahan ini Pak ya? Iya, dia mengarah ke kopling. Untuk posisi MTRDE. Iya, motor drive N itu Pak kepanjangannya. Iya, motor drive N. Kemudian MTRNDE. Itu yang angka 1 Pak. Itu yang non drive N. Di angka 1. Iya, 1 vertikal sama 1 horizontal. Vertikal, 1 horizontal. Iya. Kemudian yang stuffing box ini berarti yang 3 horizontal dan 3 vertikal berarti Pak betul, ya? Betul Pak. Iya, iya. Nah, lalu grafiknya kalau misalnya saya lihat di kan kemarin yang dikirim Pak Amir itu kan ada yang ini Pak di Excel ya Pak ya? Ya. Nah itu di bagian mananya Pak? Maksudnya bisa menghasilkan atau bisa mengeluarkan grafik ini? Jadi begini Pak, saya lagi minta lagi ke vibration engineer-nya. Iya. Karena itu tabelnya angkanya ribuan tuh, hasil konversi dia ke CSV file itu. Nah, saya lagi minta tolong bisa nggak ditunjukkan saja dari hasil olahan data atau analisa sampean itu, angka mana sih yang bisa kita ambil gitu, yang kita plot ke sini. Iya, iya. Nah, itu lagi dikerjain tuh Pak. Maksudnya karena itu kan dia harus buka lewat software tuh. Jadi softwarenya tuh namanya aptitude analysis. Aptitude analysis. Iya, aptitude analysis. Altitude analysis. Aptitude Pak, aptitude. Alpha, Papa, Tango, India, Tango Uniform, Delta Echo. Aptitude. Iya, iya. Analis. Nah, itu harus dibuka dulu lewat software itu, baru dicoba diekspor ke, jadi dia lihat angka spektrum itu, angka itu dilihat di angka yang tadi 11/12 Hz, 10 Hz, 6 Hz, dan berapa Hz itu Pak. Baik motor drive N mau non drive N itu, mulai ya dilihat dari yang vibrasi 4 Hz, 6 Hz, sampai ke 12 Hz itu, di sebelah mana tabelnya gitu Pak. Jadi spektrumnya dibuka, dikonek dengan tabel yang terekam, baru dia nanti kirim ke emailnya. Ini loh data ini, tabel segini di bagian, misalnya nih, bagian overall, atau bagian, dan seterusnya. Oke. Gitu Pak, bisa dapat itu. Kemudian ini tiga titik ini Pak ya yang ditampilkan ya, masih 3 garis ini. Ya. Lalu di bagian bawah lagi ini banyak grafik lagi nih Pak. Ada warna hijau, kemudian warna hitam ya, warna hitam, kemudian warna merah. Ya. Itu posisinya istilahnya ibaratnya kalau ini berupa grafik warna hijau itu apakah posisinya juga sama di misalkan yang tadi misalnya 1H dengan 1V atau 2H dengan 2V. Betul. Atau gimana grafik yang warna hijau atau warna merah ini bisa dihasilkan? Ya, jadi grafik ini adalah hasil olahannya yang memperlihatkan natural frekuensi yang timbul berlebihan sebenarnya. Jadi grafik ini adalah kelanjutan analisa, berdasarkan analisa spektrum itu ternyata ada pembangkitan frekuensi alamiah yang berlebihan dari yang standarnya. Nah, grafik ini mencoba menjelaskan itu. Sama, saya juga lagi minta bahwa tolong tunjukin dong di tabel yang dia kirim itu sebelah mana. Mudah-mudahan juga bisa kejawab malam ini nih pada Mora.
Iya, iya, iya. Karena saya juga terus terang saya bukan ahli vibrasi. Jadi yang begini saya harus tanya ke ahlinya. Iya, iya. Iya, oke. Kemudian ini lagi Pak, yang ada tampilan gambar ini, frekuensi alami di saat pengambilan data. Ya, Ini grafik ini menjelaskan spektrum yang tadi sebelumnya, yang di spektrum halaman sebelumnya tadi, Pak. yang dimaksud dengan apa pemahaman natural frekuensi atau frekuensi alami itu adalah benda tersebut bergetar tanpa ada apa pengaruh gaya dari luar atau gimana maksudnya di frekuensi Ya, alami? yang dimaksud dengan frekuensi alamiah itu tiap benda dia punya frekuensi sendiri, disebut frekuensi alamiah atau frekuensi pribadi. Jadi gelas dia memiliki frekuensi pribadi sampai berapa, bila mana diketuk tanpa ada resonansi berlebihan dari luar. Botol punya frekuensi pribadinya. Jadi itu pengertian dasar dari frekuensi pribadi setiap benda, termasuk pompa. Nah, pompa itu dia punya frekuensi pribadi berdasarkan standar vibrasi itu. Frekuensi alamiah dari pompa dengan tipe sekian kW dan sekian kW itu ada sebenarnya standarnya. Jadi intinya frekuensi pribadi adalah frekuensi yang dimiliki oleh setiap benda. Sebelum dia bergetar gitu maksudnya Pak. Jadi frekuensi alami itu maksudnya definisi dari bagian ini. Misalkan saya membayangkan gini, Ya. analoginya misalkan kaca rumah ya, kaca Ya. rumah. Nah, kaca rumah itu kan ketika misalkan ada orang yang memainkan petasan atau ledakan, dia ikut bergetar. Nah, yang jadi pertanyaan apakah yang dimaksud dengan natural frekuensi ini kemampuan si kaca itu, misalkan katakanlah petasan tersebut meledak dengan suara katakanlah misalkan nilainya range-nya 100 desibel. Jadi dia baru bisa ikut bergetar. Tapi kalau misalnya di bawah 100 desibel dia nggak bergetar, nggak bergoyang. Iya, iya. Iya, betul Pak. Halo? Ya, jadi seperti itu Pak ya. Iya, iya, iya. Ya. Kemudian untuk pengambilan data ini berapa lama Pak? Cukup lama Pak ya? Apa atau hanya seminggu Pak? Kurang lebih seminggu ya. Jadi 5 hari sebenarnya kita ikut itu. Pengambilan kita ambil itu setiap hari, tapi yang kita benar-benar pagi sampai malam itu 2 hari full Pak. Ya. Pak Amir? Ya, gimana ya, Mas? Ada komentar atau pertanyaan dari Pak Amir? Ya, jadi maksud saya begini. Saya itu menginginkan ini dari hasil laporan kemajuan ini tujuan saya harus kita percepat buat artikel ilmiah. Nah, kalau buat artikel ilmiah ini kan ini ada hambatan sedikit masalah yang ditanyakan tadi, basic daripada bagaimana kita bisa menunjukkan grafik dasar ini dengan angka-angka supaya bisa dijelasin secara teori. Karena kalau saya lihat ini juga memang ini biasa grafik ini nih biasa grafik yang biasa diperlihatkan secara aplikasi, Pak. Tapi karena ini kita punya tulisan ini berupa tulisan akademik, maka yang praktis ini harus bisa rincikan. Yang saya tadi setuju masalah harus jelaskan masalah grafik dasar itu.
Karena grafik dasar ini juga supaya bisa meyakinkan reviewer. Artinya kalau kita tidak bisa menjelaskan ini kemungkinan mereka itu bisa pertanyakan, bisa saja ini kita ambil kopi dari mana gitu kan. Sehingga inilah yang harus kita jelaskan itu, bagaimana bisa sampai muncul grafik seperti ini. Itu mungkin nanti pada Mora harus jelasin itu. Jadi mungkin nanti ada, misalnya tadi sama Pak Saiful sudah sampaikan, mungkin malam ini data ini bisa dia, engineer yang Pak Saiful maksudkan itu bisa dia berikan. Nah, sehingga pada Mora itu bisa uraikan kalimat untuk bisa menjelaskan grafik dasar itu supaya bisa meyakinkan reviewer bahwa benar-benar ini kita lakukan eksperimen itu kegiatan, benar-benar lakukan penelitian yang sebenarnya di lapangan itu. Kalau tidak jelasin itu, soalnya ini masanya jurnal internasional, pasti reviewer itu kan rata-rata punya pengalaman itu dalam dia menilai satu jurnal, jurnal ini benar-benar baik atau tidak. Dengan tadi kalau kita bisa menguraikan secara rinci masalah dua grafik dasar itu, karena ini saya lihat cuma hanya kita tampilkan hasilnya aja. Nah, kalau tampilan hasilnya ini mungkin begitu, karena mereka mungkin terbiasa dengan pekerjaan praktis di lapangan. Tapi karena ini kita masuk di akademisi, maka harus ada uraian, Pak. Tidak kita kan penjelasan bahwa tanda ini adalah stuffing box, tanda ini adalah MTR DE sama MTR NDE itu. Harus ada uraian sehingga bisa menjelaskan bahwa sehingga terbentuknya grafik ini. Nah, maksud saya seperti itu pada Mora, harus itu diuraikan. Ya, karena memang seperti itu di penulisan ilmiahnya bisa dijelaskan kenapa bisa terbentuk grafik, misalkan stuffing box seperti ini, terus MTRDE, kemudian MTRNDE atau yang bisa disebut non elektromotor non drive. Jadi ada 3 grafik. Kenapa misalkan yang paling tinggi itu getarannya itu berada di stuffing box. Nah, disitulah mulai keluar analisa teorinya, kenapa dia getaran vibrasinya misalkan dimulai dari kalau dari 0%, tapi nilainya lebih tinggi dari dua grafik yang lain. Nah, karena di bagian ini kalau di sini kan ditulisnya kan tadi 0% ya Pak ya, 0%, 4%, 11%, 46%. Tapi kalau melihat dari plotting grafiknya itu, nah di bagian ini kan 0% kan posisi di sini nih, di bagian ini. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, kenapa dia munculnya dari sini, di bagian ini, di pertengahan ini. Jadi kalau misalnya ini diperkirakan ini di posisi 5 Hz. Ya. Enggak di sini. Kan kalau di sini kan yang ini Pak nih, dengan prosentase kan 0% ya. 0%, kalau misalnya membaca grafik ini, kalau 0% kan ini adalah skala pembukaan opening list pulp-nya. Kalau 0% itu nihil itu Pak, posisi 0, tidak ada vibrasi itu. Nanti pada posisi 4%, pada di tabel, lihat di tabel itu pada saat posisi 4%, itu yang satu horizontal vertikal itu 5, itu sudah kelihatan tuh 5,785 Pak Damora. Oke, berarti di sini ya? Iya, itu yang posisi 4%. Kalau 0% ini itu. Oh, 0,000 ini ya? Enggak kelihatan, enggak ada vibrasinya itu. Belum ada getaran ya? Iya.
Jadi posisinya kebaca setelah open valve itu pada posisi 4%. Nah, kelihatan di situ, Pak. Ya. 5,785 Hz. Ya. Kemudian pada saat posisi 11%, nah itu angkanya itu tuh. Angkanya itu ya. Di 4 itu. Iya. Jadi dia menguraikan tadi itu posisi-posisi yang tadi, satu horizontal, satu vertikal, dua horizontal, dua vertikal itu kan. Yang tadi di gambar di atas itu. Posisi itu yang dijelasin itu pada saat pembukaan discharge valve opening itu. Iya, iya. Kemudian oke, ini 11%. Ini garis titik-titik ini menandakan ini ya, Pak? Itu hasil analisis ya, Pak? Pak Saiful ya? Iya, iya, betul. Itu hasil analisis ya, jadi pertemuan antara maksimum 10 Hz berdasarkan standar ISO untuk pompa yang di bawah 15 kW, getaran maksimum kalau sudah melewati 10 Hz artinya dia sudah tidak abnormal. Nah, pertemuan 10 Hz dengan potongan dari stuffing box bertemu dari garis potong itu pada garis putus merah ke bawah itu. Jadi garis putus-putus 10 Hz yang merah dari kiri ke kanan itu gak ambang batas pompa sebenarnya bukan 10 hampir 11 berapa gitu. Itu dia sudah tergolong ambang batas maksimum daripada nilai vibrasi pompa. Nah, begitu dicari garis itu sebagai ambang batas dari kiri ke kanan, dan di grafik dari vibrasi stuffing box itu memotong garis putus-putus tersebut, itu ketemunya di 11% pembukaan valve. Halo? Iya, iya. Di 11%, Pak ya, oke. Jadi garis putus pertemuan singgungan antara garis putus-putus ambang batas dengan garis vibrasi yang diambil dari stuffing box itu berpotongan pada pembukaan valve 11%. Itu sudah nggak normal di situ, posisi kritis ada di situ. Sementara angka vibrasi stuffing box sendiri di 4% saja sudah melebihi garis putus-putus. Oh, jadi batas normalnya itu di angka sebelum 11%, Pak ya, berarti ya, di belakangnya. Di bawah ya? Di bawah, betul. Di bawah, betul. Di bawah 11% ya. Betul. Jadi pembukaan valve di bawah 11% itu masih tergolong baik, akan tetapi tidak bagi stuffing box. Itu vibrasi akhirnya stuffing box, artinya begitu valve itu masih 0% saja, dia sudah tinggi. Vibrasinya sudah tinggi di stuffing box. Di saat 4%, dia sudah melewati ambang batas. Sudah 12 sekian, yang dia perpotongan di pembukaan. Di saat di 4%, motor itu masih normal. Tapi stuffing box sudah tidak normal, sudah melebihi dari 10 Hz. Gitu penjelasannya, Pak. Ini yang pas tabelnya dikasih warna merah ya? Iya. Untuk stuffing box sudah posisi 212. Nah, yang garis datar hitam ini kan ada hitam sama merah nih. Iya. Yang hitam ini standar ya? Itu nilai ambang batas yang nilai ambang batas. Ya, ini hitam ini garis putus-putus hitam ini pada orang ini nilai ambang batas ISO. Yang ini? Yang hitam. Ya. Ini kan ada dua garis. Ya, ada garis merah dan garis hitam ya. Nah, garis hitam itu ambang batas ISO. Itu hitam atau warna hijau ya? Hitam ya? Hitam ya? Iya, kayak hitam merah itu, Pak. Iya, ini merah, di bawahnya ada hitam ya? Rasanya hitam, Pak. Hitam ya? Iya. Nah, mengenai standar ISO yang tabel di atas itu pada Mora, yang tabel di landasan teori, kalau saya nggak salah ingat,
Di ISO 180 terus Oke. masih di atas banget. Itu. Terus. Belum masih di atas, Mas. Op, kelewat. Nah, ini kan? Iya, itu dia. Nah, pada Mora perhatikan bahwa pompa tabel paling kanan, pompa di bawah 15 kW. Ya. Ya, tabel paling kanan. Paling kanan. Ya, itu nilai vibrasi sudah menunjukkan merah itu, Pak. Di posisi 11 Hz milimeter per second tuh, Pak. 11 per yang ini ya? Iya. Milimeter per second. Iya. Warna. Bahkan 7 saja sudah, kalau dia rigid, 7 Hz saja sudah merah, Pak. Makanya di grafik tersebut dikari garis batas putus-putus yang diambil 11. Jadi sebenarnya sedikit moderat. Karena ini, sebenarnya, ya. Bentar lagi Pak, mau tanya lagi. Ini siap. Rigid dengan fleksibel. Rigid itu artinya pompa itu dibuatnya dijepit fix atau gimana? Kalau misalnya fleksibel berarti pompa itu jadi seperti kayak apa? Dibuat tumpuannya itu berupa jadi kayak misalnya ada pernya, jadi bisa. Iya, betul. Kalau di kapal itu saya lupa di standar. Jadi di luar cokfas ada satu lagi yang kita sebut apa ya? Di baut ikat fondasi mesin itu, yang dia tidak rigid. Fleksibel gitu ya? Semacam fleksibel. Itu pengertiannya, Pak. Jadi istilah pada Mora tadi betul, kurang lebih betul tuh, Pak. Jadi rigid artinya dia fix terhadap pondasinya. Jadi dibuat apa? Misalnya dibaut dengan squat ininya apa? Persis. Nempel di plat kapal atau di mana? Persis. Kemudian fleksibelnya itu di pompa itu, tapi dia posisinya seperti ditempel di per gitu atau di ada pegas. Jadi ketika pompa itu bergetar, ya pegas itu menerima getaran pompa juga ikut bergetar gitu. Persis. Itu berarti pengertiannya Pak ya? Iya, betul Pak. Oke. Nah, tabel inilah yang dipakai dalam rangka mengartikan hasil-hasil tadi yang dituangkan dalam 3 grafik di bawah tadi itu, Pak. Oh, yang grafik ini ya. Okay. Iya. Nah, ini grafiknya. Iya, betul Pak. Sekali lagi saya berusaha untuk dapatkan data itu biar ditunjukin, Pak, biar kita bisa melihat, oh di angka yang di tabel tuh bagian angka ini yang diplot ke situ, sehingga di grafik ini gitu pingin lagi diusahakan untuk dapatkan itu, Pak. Kemudian ada satu lagi nih Pak, saya membaca grafiknya dulu ini. Siap. Ini di cut off-nya maksudnya di terakhirnya 46% Pak ya? Siap. Nah, di 46% kalau melihat dari tren grafik ini sepertinya yang stuffing box ini masih terus turun ke bawah atau sudah kalau dalam istilahnya itu udah steady. Tapi kalau melihat ininya sepertinya dia masih ada terusan ini yang untuk stuffing box ini karena betul. Karena yang ininya MTR NDE dan MTR-DE-nya itu sudah garis lurus, sudah steady, artinya udah tidak itu fluktuasi lagi untuk mengalami perubahan, jadi langsung di-cut di 46% gitu, atau gimana bisa meng-cuttingnya itu di angka 46%, bisa jadi si stuffing box ini masih panjang lagi, katakanlah di sini. Jadi kalau misalnya panjang ya bisa di angka misalnya kalau dia garis lurus berarti di lebih 50% gitu. Atau gimana pengertiannya Pak? Yang jelas hasil analisa itu menggambarkan bahwa ini dia makin turun sehingga nilai vibrasi sudah tidak lagi dikatakan sebagai sesuatu yang abnormal. Sehingga cukup dianalisa sampai di situ. Tapi kalau saya lihat dari pembukaan valve
dalam operasional itu sendiri, memang pembukaan valve itu tidak sampai 100%. 50-60% pembukaan valve, karena di situ saja sudah cukup untuk mendinginkan mesin sejauh ini. Jadi saya yakin bahwa ini dia melandai terus stuffing box ini. Cuma sampai di berapa saya tidak bisa memastikan, karena angka vibrasi sendiri sudah tidak mempengaruhi dari abnormalitas normal maupun abnormality dari si pompa itu dalam beroperasi. Begitu kira-kira pada Mora penjelasannya. Artinya kalau sudah tidak lagi menimbulkan vibrasi yang signifikan terhadap abnormalitinya pompa, dianggap sebagai satu yang kondisi aman saja, Pak. Iya. Pak Amir, gimana Pak? Ada komentar atau ada pertanyaan lagi, Pak? Iya, jadi ini mungkin hasil daripada analisis yang dituangkan di grafik ini kan sudah dijelasin di tulisan di bawah, ada sudah dijelasin Pak Saiful ya? Siap. Hasilnya sudah dijelasin, nanti pada Mora bisa baca saja nanti kira-kira yang secara garis besar yang harus nanti kita tuangkan dalam jurnal. Jadi apa yang kita masukkan jurnal itu benar-benar itu yang memang kita lihat hasil daripada penelitian ini. Jadi saya kira kuncinya itu bagaimana Pak Mora bisa jelasin grafik ini secara secara sistematis. Jadi supaya bisa sama reviewer itu bisa baca itu arahnya jelas. Saya kira itu aja kuncinya. Jadi dari data-data yang sudah ada ini, kemudian yang tadi disampaikan Pak Saiful itu penjelasan Pak Saiful mungkin bisa bisa menjadi bahan tambahan gitu untuk bisa menyempurnakan ini. Ya. Kemudian saya bisa tanya lagi Pak ya untuk masalah grafik ini. Ya. Nah, di bagian ini kan tadi kan ada grafik warna hijau, ini adalah grafik apa yang getarannya Pak ya. Siap. Kemudian yang garis warna merah tegas ini berupa hasil analisa jadinya. Betul. Oke, betul berarti, Pak. Berupa hasil analisa berdasarkan data tabel 1 tadi Pak ya. Iya. Itu ada spektrum itu tuh saya akan ada 3 warna itu kalau lihat ya. Warna hijau, warna merah, sama warna hitam ya. Iya, warna hitam. Biru, kalau ini diperbesar biru ya. Biru tua atau hitam dia warnanya, agak-agak halus. Nah ini yang harus dijelasin. Iya. Nah, ini satu lagi Pak. Kita bisa karena kalau ketika penulisan jurnal ini kan tulisannya agak kecil nih, yang seperti 2000 ya, 2000, 4000 yang ini bagian ini. Nah, umumnya sama reviewer jurnal itu ketika ada grafik yang kurang jelas itu dia minta dibuatkan tampilan grafik yang pixelnya bisa terbaca. Nah, seperti ini kan yang sebagai contoh yang ini Pak ya, misalkan saya zoom besarkan di ininya. Nah, yang ini nih. Ya. Ini berapa nih? Nolnya 1, 2, 3. 2000 ya? Ya, memang terbaca tapi secara pixelnya agak kecil. Kalau yang dibandingkan dengan ini kan jelas 6.000 nih. Ya. Iya, 6.000, kemudian ini 10.000. Nah, itu yang biasa menjadi bahan masukan untuk komentar reviewernya ketika dia melihat jurnal yang dikirimkan, dia akan mengomentari
mengenai masalah grafik, tampilan grafiknya, terus bisa terbaca dengan jelas atau apa, bisa ditambahkan untuk penjelasannya, untuk Ya. menampilkan grafiknya. Maksudnya angka-angka itu maksudnya ingin diperjelas gitu ya? Iya, tulisannya Pak, tulisan ininya. Nah Ini seperti ini. oh ini, Amir bisa baca nggak yang ini nih? Enggak, ini begini, kalau ini kan kalau kita lihat, ini kalau kita buka agak besar, baru bisa kebaca. Kalau ini dibuka lagi gede lagi, nah kita bandingkan yang di atas, gambar apa, kotak segi 4 di atas sama kotak segi 4 yang Ini. kecil. Oh yang ini. Ya, antara yang atas sama yang bawah. Nah misalkan yang atas kan kelihatan agak besar kotaknya tuh. ya. Sehingga agak masih bisa kebaca. Cuma juga agak kecil ini. Ya. Nah di bagian ini nih. Itu caranya gimana itu pada More? Kalau yang ini ya ini bisa kita buat sendiri aja. Bisa Tapi kalau edit. Angkanya bisa diedit. Angka sama huruf. Ya tinggal diganti huruf. Cuman kalau misalnya kita memiliki grafik warna hijau di Excel ini kita bisa buat sendiri Pak. Oh kalau tahu ya. Plotting grafiknya saya bisa buat grafiknya. Misalkan katakanlah yang warna hijau ini. Yang warna ini ada warna hijau nih. Iya. Nah, ada warna hijau misalkan yang horizontal ini menjelaskan 2000 itu apa ya? Frekuensi CPM ya kalau di sini keterangannya. Iya. CPM. Cycle per menit Pak. Cycle per menit. Cycle per menit disingkatnya CPM. CPM. Betul. Kemudian, nah yang ini yang aksis Y atau sumbu aksis sumbu Y ini yang vertikal ini menjelaskan apakah menjelaskan amplitudo atau menjelaskan milimeter per second, iya. Ya, karena di sini belum keluar keterangannya Pak. Nah kalau yang ini kan ada nih. Iya. Nah yang ini nih. Karena yang masalah seperti itu sama reviewer itu kan dikomentarin. Ya. Masalah grafik tulisannya, kemudian legend atau keterangan dari aksis Y atau aksis X-nya untuk grafik yang mau ditampilkan. Ya, paham Pak. Ya, nah ini kan milimeter per second. Iya. Berarti kalau membaca dari grafik yang atas ini dalam waktu 1 detik dia melakukan defleksi atau simpangan Pak ya. Betul. Dari kondisi normal itu sebesar ini. Iya, 5 kali RPM, betul. Ya. Kemudian, nah yang ininya, yang yang horizontalnya itu menjelaskan sama CPM atau gimana nih? Karena di bagian ini ada yang keterangannya di bawahnya CPM, kemudian ada yang hanya keterangannya di bagian ini Sama mestinya Pak, itu sama-sama CPM itu. Jadi amplitudo dalam pengertian amplitudo dalam cycle per minute itu di sumbu X, di Y-nya tuh vibrasi dalam milimeter per second Pak. Atau gini, pada Mora. Iya. Halo. Iya. Maksudnya kalau grafik ini kan digabung-gabung nih. Iya. Jadi digabung hijau, digabung dengan merah, digabung dengan hitam. Nah, maksudnya
kalau misalnya kalau reviewer itu misalnya dia menghendaki kalau misalnya ini dipisah misalnya. Ya, ini harus dipisah. Kalau Kita perlihatkan yang ada kita perlihatkan spektrum hijaunya dulu tersendiri. ya, jadi Kemudian banyak terlihat ceritanya, spektrum jadi merah. banyak analisanya untuk katakanlah misalnya grafik yang pertama yang ini, kemudian ini adalah yang kedua, ini ketiga, atau misalkan yang ini tadi yang ke apa? Ini pertama satu, kemudian ini kedua, tiga, empat. Jadi ada empat grafik yang dikeluarkan di hasil dan pembahasannya. Idenya gimana enaknya Pak Damora? Kita pakai satu aja untuk grafik ini, grafik spektrum ini, supaya lebih gampang menjelaskannya. Kalau yang jadi pertanyaan lagi, grafik satu yang ini, grafik ini itu ada korelasinya nggak? Artinya misalkan grafik yang ini, katakanlah grafik ini itu hasil merupakan penjelasan sebelumnya dari grafik ini. Iya, artinya yang saya lihat dari sini ini cuma mempertegas saja. Jadi ada 3 grafik itu, yang satu di kiri atas, kiri bawah, dan kanan gitu. Anggaplah begitu ya. Iya. Yang kiri atas dan kanan itu sebenarnya sama, dia menjelaskan hal yang sama. Karena dia sudah sama-sama keluar di spektrum di kiri saja yang kita pakai misalnya. Ini si engineer ini begitu dia olah, dia ingin menjelaskan lebih detail bahwa grafik di kiri atas itu dijelaskan lebih banyak lagi dengan ditampilkannya grafik di kanan itu. Saya memahaminya begitu. Padahal sebenarnya sama lihat tampilan grafiknya, Pak. Iya. Sama maksudnya di saat dia satu kali RPM 1200, RPM maksimum 1200 di situ, dia tampilannya seperti itu, menjelaskan bahwa sudah masuk pada angka cycle per minute yang lumayan kritis 1481 CPM, sudah sampai pada 24,7 Hz, yang notabene sudah di atas frekuensi pribadi pompa yang cuma 20 Hz. Sehingga spektrumnya tinggi sekali itu, Pak. Saya perhatikan spektrum kanan, panahnya itu spektrum paling kanan, di grafik kanan, nah itu dia, anak panahnya ke atas, yang juga di spektrum kiri atas, anak panahnya ke kanan, dalam penjelasan dalam kotak yang sama, Pak. 1481 CPM, kurang lebih 24,7 Hz. Iya. Yang itu sekarang dia sudah melewati dari natural frekuensi dari casing itu, atau stuffing box. Oke. Standar untuk pompa itu natural frekuensinya 20 Hz, Pak ya? Betul, karena dia 1200 RPM kan. Natural frekuensi itu untuk satu komponen rotating itu tinggal dihitung berapa RPM-nya per 60 menit, Pak. Ketahuan berapa Hz. Itu 20 Hz itu berlaku untuk semua jenis pompa atau pompa horizontal atau pompa yang vertikal, atau ada kekhususan lain gitu maksudnya yang 20 Hz itu? Tidak. Natural frekuensinya. Tidak. Perhitungan natural frekuensi itu sangat tergantung dari RPM-nya, Pak. Rotation per menit-nya. Berarti dari putaran per menit ya, RPM-nya. Siap, Pak Damora. Begitu. Berarti yang pompa ini artinya 20 Hz itu karena di atas itu ada perhitungan ya? Iya. Yang RPM-nya 1600. Betul, Pak Amir. Frekuensi di saat pengambilan data. Kemudian ini satu lagi, Pak. Ini grafik ini tampilan ini ya, kurva kurva parabolik ya, kurva parabolik ini standar dari pengukuran atau dari semacam kayak ipuk
standar pompa untuk getaran pompa atau gimana nih maksudnya yang ini? Ya, jadi ini grafik ini mencoba, ini sebenarnya bukan angka-angkanya diambil dari pengukuran pompa, Pak. Itu persis. Berarti sudah pasti. Jadi seperti nilai 1132,8 GPM kubik per menit ini dari pengukuran. Betul. Itu angka itu dari tabel. Nah, pembuatan grafik ini ingin menjelaskan bahwa puncaknya dia itu terjadi di saat mendekati 20%, sebelum 20% mendekati angka maksimum, itu sebenarnya sudah harus alert, sudah harus di desain pompa itu jangan sampai mendekati 20% dari angka natural frekuensinya. Jadi dia ingin menjelaskan itu. Oke, berarti ini. Dari grafik ini kita bisa memahami atau membaca jangan sampai mendekati angka 20. Iya, betul. Berarti betul, katakanlah misalnya berada di min 10% atau plus 10% itu dikategorikan aman ya? Atau iya, artinya 20 Hz itu ada di tengah-tengah. Oh, 20 Hz ada di tengah-tengah, berarti kalau ke kiri kurang dari 20. Ya. Misalkan 15 Hz berarti ke kanan. Kalau misalnya di tengah-tengah 20 ini adalah 25 Hz di atas. Iya. 20 ya. Betul, Pak. Jadi boundary-nya ada dua, boundary yang paling bawah dan boundary paling atas gimana gitu, Pak. Sementara dia di tengah-tengah saja sudah maksimum. Kira-kira begitu pemahaminya, Pak. Oke. Ya, mungkin sementara itu dulu kali, Pak. Apa yang kita tanyakan seperti apa yang grafik yang ini tadi apa namanya plottingnya itu kalau bisa menampilkan di mana tampilan Excel-nya, jadi di mana mendapatkannya. Kemudian misalkan kalau ini ada data Excel-nya atau data vibrasinya, itu software itu tadi apa namanya aptitude analis. Itu kalau ketika dia itu kan semacam data akuisisi ya Pak ya? Iya, betul. Kalau saya pernah lihat juga karena di teknik mesin itu getaran mekanik. Iya. Itu dia menyimpannya save as-nya itu berupa satuan apa tuh extension-nya? Waduh, pertanyaannya bagus, Pak. Saya mesti cek lagi nih, saya nggak tahu, Pak. Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Ya, nggak apa-apa. Jadi karena kalau misalkan itu dia di data akuisisi, karena waktu itu saya pernah menggunakan juga data itu. Jadi ketika dia terkoneksi ke laptop atau ke PC, dia akan transfer langsung data itu. Nah, kita bisa membuka grafik itu dengan cara menggunakan Excel, Microsoft Excel. Jadi nanti akan diplot tampilan grafiknya, terus bisa mengeluarkan kalau ini kan tampilan x-axis dengan y-axis, jadi bisa diatur tampilan grafiknya. Oh, saya udah ingat Pak, WAB ya? Extensionnya WAB apa WMB sih? Yang sama sekali nggak bisa dibaca sama laptop biasa, Pak. Sama sekali kita nggak bisa buka. Jadi harus menggunakan aptitude membukanya. Betul. WAB, WMB, lupa saya Pak. Antara dua itu deh. Coba saya cek lagi Pak. Extensionnya itu. Iya. Jadi yang ini, pertanyaan lagi, yang grafik ini, keluarnya itu menggunakan aptitude, bukan menggunakan Excel Pak ya. Jadi dia begitu keluar di aptitude layarnya itu dia cuma copy, potong itu Pak, pindahkan ke
ke tampilan Microsoft biasa, laptop biasa, Pak. Oke. Buka itu dipotong atau di copy paste gitu doang. Iya, iya, iya. Ya, oke Pak Amir. Iya, jadi menurut saya Padamora ini nanti Padamora harus bisa menceritakan ini apa yang tercantum dalam grafik ini nih. Ada penjelasan nanti Padamora bisa berikan penjelasan ya di Ya, jurnal. Ini pentingnya di sini nih Pak. ya, Sama grafik di atas juga. ya, 4 grafik ini ya. Iya. Ya, empat grafik ini. Ada kaitan dengan pembukaan palep segala macam ini harus dijelasin secara rinci Pak. Yang ada berada di posisi angka 0 sampai 46% itu barangkali harus bisa dijelaskan secara baik lah gitu. Nah ini sampai di sini sudah cukup ya Padamora yang mungkin sampai di sini dulu Pak itunya Pak pertemuannya, nanti ya saya coba untuk pahami grafik ini, kemudian dituliskan ke dalam bentuk namanya publikasi. Ya. Nah ini nanti kalau sambil nanti tadi Pak Saiful bilang kan kita menunggu dari yang teman bagian engineering itu yang nanti mau menyampaikan data bagaimana nanti kita lihat aja dulu kira-kira apa mungkin jadi masukan juga untuk bisa dijelasin gitu kan? Ya, bisa Pak, bisa jadi bahan. Kalau misalnya ini sudah selesai, ya mudah-mudahan ini bisa kita biar bisa konsen karena ini waktu jalan terus Padamora karena kita sekarang ini ada edaran dari LP2M muncul lagi kita buat proposal. Nah proposal ini tadi saya sudah tanya ke LP2M. Yang kita usulkan itu adalah proposal eksternal. Iya. Nah eksternal ini nanti kita masuk ke sistem UPN untuk dia record, kemudian dia berikan ke reviewer. Reviewer kemarin yang berikan seminar tentang webinar itu ya. Iya, iya. Nah maksud saya untuk membantu para dosen ini supaya bisa memaksimalkan proses mereka ini bisa diterima secara artinya lebih banyak yang bisa diterima untuk eksternal. Jadi dia reviewer awal sehingga mungkin ada koreksi-koreksi yang harus dikoreksi sebelum ini di upload di proposal untuk eksternal. Nah, kaitan dengan itu ini kan kita punya roadmap nih. Yang roadmap Padamora punya satu di bagian pompa di mana itu pabrik atau di PLN itu ya. Iya, iya. Nah, kemudian yang kedua ini sekarang kita punya kegiatan penelitian masalah pompa di kapal. Ini yang kita gunakan industri 4.0 ini. Ya. Nah, untuk yang eksternal ini kan kita masih terus kembangkan nih. Nah, yang saya mau tanyakan ini kalau ini sekarang kita lakukan penelitian yang sifatnya offline untuk pompa. Nah, untuk pengembangan ini ada saran dari Pak Saiful bahwa kita tidak fokus ke pompa lagi, tapi kita masuk ke gearbox. Roda gigi ya, gearbox ya. Roda gigi atau truss block. Truss block untuk dudukan ini untuk sistem as mesin ini. Nah maksud saya kira-kira nanti dari itu kira-kira kita pikirkan mana yang sangat kritikal.
kritikal, karena itu sebagai bahan pertimbangan kita, karena nanti di dalam penjelasannya itu kenapa kita harus alasan kita ambil itu kenapa, ini akan harus dijelasin. Kalau kita ambil gearbox kenapa, kalau kita ambil thrust block itu kenapa. Mungkin di kapal itu sering terjadi kerusakan atau terjadi yang berdampak pada bisa mempengaruhi kerusakan sistem yang lain gitu. Nah, kalau sampai thrust block ini kalau tidak diperhatikan, bisa pengaruh ini AC ini kan bisa tidak terjadi alignment ini. Dampaknya apa? Dampaknya ke mesin induk, dampaknya ke propeller gitu kan? Ya. Kaitan dengan vibrasi itu. Nah, maksud saya ini proposal ini kan secara garis besar sudah ada gambaran. Nah, tinggal kita pilih aja objeknya yang mana, ya kan? Nah, kemudian di sini kita membangun sistem, Pak. Sudah kita lakukan secara online. Nah, kalau secara online ini tadi sama Pak saya sudah sampaikan, kita tidak bisa lagi berdiri sendiri dalam penelitian ini, Pak. Kita harus libatkan engineer yang punya program. Kemudian kita libatkan mereka pihak dari yang menguasai tentang sistem internetan ini. IT. Ya. Itu mau nggak mau harus kita libatkan. Kita nggak bisa sendiri. Kita agak sulit nanti. Ya. Sehingga nanti hasil dari penelitian eksternal ini kita harapkan bahwa kita bisa pantau kerusakan itu dari bukan cara yang seperti kita ini offline, tapi sudah cara amati lewat internet, handphone atau itu nanti arahnya ke situ. Nah, sehingga kira-kira kita coba pikirkan judul yang baik. Yang dimaksud ini membangun sistem begini pada murah. Kita tidak rakit sensor lagi. Sensor pasti harus kita sewa atau beli, nanti kita lihat. Yang nanti akan kita utarakan di sini, kita membangun sistem itu bagaimana kita bisa membaca jenis kerusakan itu dengan mudah yang bisa dipahami oleh kru kapal. Jadi pada saat kita monitor di laptop atau handphone, bentuk kerusakan ini bisa dengan mudah dibaca sama kru kapal yang memperlihatkan bahwa kondisi ini sudah misalnya seperti ini sudah kerusakan seperti apa, seperti ini kerusakan, sehingga mudah mereka baca. Itu yang kita membangun sistem. Nah, kira-kira judulnya ini, Pak. Nah, judulnya kayak begini Pak Saiful. Ini kan yang utama itu dijelasin masalah tahapan penelitiannya itu, Pak. Ya. Sampai kita bisa monitor memprediksi kerusakan kerusakan itu bisa dilihat menggunakan jarak jauh nih kan. Menggunakan LED. Nah, ini harus diuraikan secara rinci di tahapan penelitian itu. Nah, kemudian di abstrak itu sudah dijelasin bahwa ini benar membangun sistem apa segala macam. Ya. Nah, ini maksudnya sudah ada gambaran seperti itu. Jadi nanti biar kita konsentrasi untuk proposal. Ya. Nah, saya mau lihat kemarin yang diajukan itu kan 1 M lebih, Pak. Ya. Itu untuk penelitian itu LPDP. Memang LPDP itu dari Kementerian Keuangan ya, Pak Damore ya? Iya, dari Kementerian Keuangan LPDP. Nah, itu
sangat besar dia punya biaya penelitian, cuma tidak mudah juga itu. Jadi makin besar biaya penelitian juga tidak gampang. Jadi itu benar-benar diamati secara seksama itu kita punya kegiatan penelitian. Nah, yang kalau risk ini yang eksternal ini kita alangkah baiknya kita masuk aja ke eksternal, ke Kemendikbud. Nah, Kemendikbud ini kan dia ada multi years juga, tapi agak lumayan tuh. Per tahun kan kemarin kita coba, yang kemarin kita ajukan itu kan kurang lebih per tahun 300 ya pada More. Iya, sekitar 300. Nah, maksud saya kira ini kita alihkan saja dari LPDP ini kita masuk ke eksternal. Oke. Cuma mungkin pengalaman kita buat apa namanya kegiatan penelitian yang offline ini mungkin bisa terbantu Pak Saiful. Jadi baik, arah pikirannya itu kita membangun sistem apa yang bisa kita uraikan di abstrak itu biar jelas. Kemudian terutama di metode penelitian, terus ada alir diagram. Jadi alir diagram itu hanya menjelaskan masalah penelitian aja. Oke. Kemudian ada masukan daripada orang mengenai feedbacknya itu, alir feedbacknya itu kan tidak selamanya kan semua kegiatan itu lancar. Tidak selamanya kegiatan pengambilan data itu lancar. Ya mungkin kemungkinan ada terjadi penyimpangan harus kita kembali. Ya. Nah itu, jadi kira-kira judul apa yang pas ini Pak? Kaitan dengan tadi membangun sistem dalam hal pembacaan apa vibrasi itu yang mudah ditangkap atau dipahami oleh kru kapal. Kalau yang sekarang ini kan Pak. Iya. Ya. Nah ini yang eksternal lebih dimudahkan lagi. Iya. Yang Pak Saiful bilang kira-kira mungkin dengan diberikan warna. Iya. Kalau hijau apa, merah apa. Iya. Setuju. Kalau kayak begini nggak bisa sama kru kapal ini. Bagaimana dia bisa? Nggak bisa Pak. Dia baca spektrum nggak bisa Pak. Susah. Sehingga tujuan membangun sistem ini untuk mempermudah pihak-pihak terkait mudah untuk membaca apa yang kerusakan yang terjadi itu. Setuju. Nah jadi itu makanya iya. Idenya itu Pak Amir pada Mora mungkin pembacaan jarak jauh itu artinya sensor kita pasang di kapal. Dalam pikiran saya tuh gearbox dan plumber block itu dua-duanya kita ambil, data dikirim ke cloud, kita cukup baca dari darat. Selama kapal itu beroperasi, kita terus berkomunikasi lewat cloud. Jadi kita pantau secara real time lewat di darat aja untuk operasional dua komponen tadi, gearbox dan plumber block tadi. Tapi itu memang sistem yang kita bangun, bagaimana membangun sistem itu. Jadi tidak rakit sensor, tidak rakit alat, sama sekali tidak. Bagaimana sistem itu? Untuk memudahkan mereka kru kapal itu bisa membaca itu. Betul. Nah, yang kita baca itu kalau bisa dia tampil dalam bentuk angka saja atau warna saja. Misalnya warna merah tuh 10 kayak tadi batasnya 11 ya, merah tuh 11. Turun 7 tuh udah mulai kuning. 5 tuh udah hijau dan seterusnya gitu. Pahami pada Mora? Idenya begitu. Tapi kita lakukan online, nggak lagi offline. Iya. Jadi real time dibacanya. Bisa langsung by handphone ya, membuka betul gambar ini. Betul. Kemudian ya banyak sekali berarti terintegrate dengan software yang bisa dibaca oleh handphone, karena kan yang offline itu kan tadi pakai DAQ, data akuisisi, terus ditransfer ke Microsoft Excel. Nah sekarang kan kalau sudah by online berarti sistemnya itu sudah langsung grafiknya itu sudah bisa dibaca oleh persis dibaca oleh handphone Android. Persis. Jadi jangan lagi tampilan grafik, tampilan langsung angka atau warna, udah. Iya. Persis gitu Pak. Itu idenya sih.
Ya, jadi maksud saya nanti ini saya mulai konsentrasi nanti. Itu saya mulai susun dia proposal ini, Pak. Ya, Jadi nanti ya ini kita ini juga dikejar-kejar, ini belum selesai, muncul lain lagi. Aduh, masih banyak, pusing lagi, begini lagi. Jadi ya sudahlah, kita jalan apa adanya yang sudah diinstruksikan, ya kita lakukan aja, selama yang penting kita masih sehat, kuat gitu loh. ya. Gimana pada Mura ini? Ini kan kita punya roadmap kan sudah nih. Mereka kan terutama yang utama penilaian itu termasuk roadmap juga. Ya, karena studi apa? Studi pendahuluan. Mm-mm. Nah, jadi saya kira itu kira-kira kita pikirkan judul yang bagus sehingga bisa dicerna sama reviewer ya. Soalnya kadang-kadang reviewer ini kan juga Pak bidang apa, yang kadang-kadang bidang kapal juga, artinya belum secara maksimal dia memahami ya. Iya, iya. Sehingga terkadang ini apaan ini kan kadang-kadang begitu Pak. Iya. Sehingga kalau kita tidak cantumkan yang jelas itu, sehingga bisa dicerna sama reviewer, bisa dipahami sama reviewer judulnya Pak. Iya, iya. Nah itu yang maksudnya yang saya sampaikan itu kaitan, karena ini kan batasnya terakhir 30 Juni Pak. Jadi biasanya mendadak mereka LP2M nih. Dari 1 bulan yang lalu mereka nggak sampaikan, tapi ini sudah tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni baru mulai diedarkan. Batas sampai 30 Juni berarti hanya 20 hari, Pak. Nah, jadi saya kira itu pada Mora ya, yang mungkin ini penjelasan laporan kegiatan. Yang penting ini yang kita sementara jalanin dulu nih. Iya, ya, yang ini dulu. Sambil yang lain ya kan kita terus bergerak ikut apa namanya yang sudah mereka sampaikan untuk harus buat proposal, ya harus kita juga bergerak juga. Jadi ini sama-sama nih. Iya. Ya. Siap. Nah, saya mengharapkan ini artikel ilmiah ini karena saya ada kaitan dengan ada keluaran lainnya yang mau dikejar ini kan hak cipta Pak, hak cipta atau paten. Nah ini muaranya dari artikel ini pada Mora ya. Jadi kalau paten itu biasanya buat produk Pak? bukan. Kalau paten itu ada yang metode, ada dalam bentuk metode boleh. Metode juga ada. Atau bisa juga kalau nggak paten kita bisa buat buku saku misalnya gitu kan. Oke, HKI-nya berupa ini ya Pak, akademisi ya, bukan berupa suatu produk apa, sistem atau prototipe ya. Iya, bisa itu. Nah, saya kira kalau memang menurut Pak Damoro sudah nggak ada, yang mungkin malam ini setelah dapat ada penjelasan, barangkali sudah ada tambah masukan sehingga. Iya, mungkin untuk sementara itu diskusi malam ini yang tadi yang ada misalnya yang grafik tadi yang belum kita belum bisa dapat itunya karena ada grafik yang kurang jelas, nanti saya bisa tampilkan di tampilan untuk membuat grafik. Jadi ada beberapa software yang bisa digunakan untuk menampilkan grafik, itu ada yang menggunakan. Kalau di jurnal itu ada yang dia menggunakan namanya softwarenya Origin. Origin. Fungsinya sama seperti Excel, tapi dia bisa menampilkan tampilan grafik lebih fiturnya lebih komprehensif. Oke.
Jadi ada legendnya misalnya di bagian kiri atau di bagian kanan, terus kita bisa atur lagi apa posisi apa namanya keterangan dan lain sebagainya. Iya. Siap. Oke, jadi saya kira itu aja Pandamora ya. Ya, Pak Saiful, nanti kira-kira judul yang pas itu Pak, coba rencana biar nanti saya coba apa namanya lihat lagi judul. Ya, Pak Saiful coba baik. usulkan judulnya, lalu terus pemilihannya dua-dua atau satu aja di apa namanya di apa? Kalau lebih gampang sih satu. Ya Nah, lebih gampang tuh di plumber block itu. ini mau disampaikan pada Mora. Halo. ya, ya. Nah, kemarin yang supaya berikan penjelasan itu cara ikat apa namanya sensor. Jadi pada body pompa itu ditap berapa kurang lebih 2-3 mili. Oke, berarti di yang ini ya. Iya, ditap kurang 2-3 mili. Pak, tap ulir. Iya. Nah, nanti di sensor itu akan ada drat itu. Nah, dibuat gerak ini ya. Oke. Nah, langsung diikat itu. Jadi itu sangat kuat itu. Jadi tidak gunakan lem, tidak gunakan tapi sistem tap. Oke. Nah, itu nanti diberikan penjelasan biar jelas di apa artikel jurnal itu. Ya, di bagian apa posisi penempelan sensor supaya tidak bergeser atau berpindah pada saat pompa tersebut bergetar ya. Iya. Persis Pak. Oke, jadi saya kira itu aja saja. Pada Mora tutup aja Pak. Ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Amir. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya.